Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Mariani SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDIT As-Sohwah Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya, perkenalkan orang-orang hebat yang selalu mengarahkan dan membimbing saya dalam pendidikan guru penggerak. Yang pertama adalah fasilitator kami, Dayang Suryani MPD, kemudian Del Hernina MPD sebagai pengajar praktek di Angkatan 10 Grup 20. Pada aksi nyata, modul 1.4 ini saya melakukan diseminasi budaya positif di sekolah tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya Ustaz-Ustazah semua? Alhamdulillah sehat walafiat luar biasa. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di tempat di kelas 1D ini dalam rangka Ana sedikit menyampaikan tentang materi yang Ana dapatkan di program guru penggerak, yaitu di modul 1.4 tentang budaya positif seperti itu ya. Ya, terima kasih Ustaz-Ustazah atas kehadirannya di sini. Terus terang latar belakang Ana mengambil sosialisasi ini karena memang budaya positif ini insya Allah sudah kita terapkan di SDIT, tapi ada satu yang belum kita terapkan, yaitu tentang sebuah keyakinan kelas seperti itu dan segitiga restitusi. Apa itu? Mari kita simak bersama ya. Anak-anak apa ini? Ini anak-anak kita ya, insya Allah alhamdulillah ada antri di koperasi, kemudian agenda Jumat bersih dan tentang dukungan dana untuk saudara kita yang di Palestina. Ini menjadi salah satu budaya positif yang sudah kita kembangkan atau kita tumbuhkan di dalam SDIT ini dari dulu ya, alhamdulillah. Dan ini menjadi penanaman karakter juga buat anak-anak ketika ada musibah, mereka cepat untuk bergotong royong, untuk saling membantu. Kemudian antri, sekarang tidak perlu lagi kita minta antri, mereka sudah langsung antri, kemudian saling membantu. Jadi seperti itu. Budaya positif merupakan nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan baik yang dijalankan oleh seluruh warga sekolah, baik siswa, guru maupun tenaga kependidikannya. Jadi semuanya ya, tenaga pendidikan tidak hanya TU tapi juga CS dan lain sebagainya. Kemudian orientasinya adalah untuk pengembangan karakter agar menjadi pribadi yang beriman, bertakwa. Ini merupakan apa? Ustaz-Ustazah? Bagian dari dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6 profil pelajar Pancasila yang kita akan kembangkan untuk pengembangan karakter mereka. Manfaatnya, yang pertama meningkatkan kecerdasan emosional dan mental, mendorong produktivitas dan kreativitas, memperkuat hubungan antara anggota tim atau kelompok dan mengurangi konflik. Penerapannya, selalu ketika penerapan budaya positif harus ada komunikasi yang efektif dengan menggunakan kata-kata positif dan menghindari kritik yang merusak. Memang kadang-kadang untuk menanamkan atau memunculkan kata positif ini kita perlu loading ya kayaknya, karena sudah terbiasa langsung tuk gitu, dan kadang-kadang muncul kalimat yang agak kurang menyenangkan buat anak ini. Kemudian pemberian penghargaan, memberikan apresiasi atas usaha dan pencapaian. Kemudian kolaborasi, ini mendorong kerjasama dan saling mendukung. Nah, dari budaya positif yang kita lakukan ini arah tujuannya adalah untuk menerapkan disiplin yang positif. Jadi
komponen yang utama dalam mewujudkan budaya positif. Jadi ketika disiplin ini diterapkan, kita berharap disiplin ini dilaksanakan tanpa kekerasan. Jadi bukan menjadikan anak yang patuh, tapi menjadikan anak yang sadar. Apa bedanya? Ketika patuh itu artinya disiplin dengan penekanan. Tapi ketika kesadaran itu kita memunculkan disiplin yang muncul dari dirinya sendiri dengan kesadarannya sendiri. Mengajarkan anak rasa hormat dan tanggung jawab, memberikan pemahaman tentang konsekuensi, menumbuhkan motivasi. Ini rangkaiannya dari disiplin positif akan memunculkan teori kontrol, yaitu teori bagaimana kita bisa mengontrol diri. Karena kontrol di sini adalah berkaitan dengan dirinya sendiri, bagaimana kita bisa mengontrol diri sendiri. Kemudian teori motivasi, bagaimana motivasi itu atau keinginan yang ingin dilakukan. Kemudian ada hukuman dan penghargaan. Mungkin di awal ada budaya positif memberikan penghargaan, tapi di sini hukuman dan penghargaan itu ternyata tidak efektif dalam pembelajaran atau pendidikan. Kenapa? Karena untuk jangka lama mereka akan menjadikan ketergantungan dan mematikan motivasi intrinstiknya. Jadi mereka itu akan menghindari melakukan kesalahan karena takut dihukum, atau semangat melakukan kegiatan karena ada hadiah, seperti itu. Jadi bukan muncul dari kesadarannya mereka sendiri. Kemudian kita sebagai guru dan tenaga pendidik yang sebagai role modelnya anak-anak di sekolah itu mempunyai 5 fungsi. Yang pertama sebagai penghukum, ini langsung kamu misalnya terlambat berdiri di tiang bendera panas misalnya. Terus misalnya sebagai pembuat rasa bersalah, misalnya dia males nih, kayak saya terus terang pernah mengalami untuk semua ini ya. Jadi ketika aduh kamu tuh kenapa sih malas belajar, nah kasihan kah sama ustazah ini, sudah ustazah capek suaranya dari tadi, capek haus nih ustazah. Nah kayak gitu itu termasuk pembuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman, nah ini murid sebagai teman ini, jadi kadang-kadang anak itu sudah nggak lagi kurang menganggap kurang hormat juga kepada kita, kurang hormat kepada kita. Kemudian sebagai pemantau, hanya dipantau aja tapi tidak juga ditegur, yang dimana kita ngeliatin seperti yang disampaikan kita agak bersifat apatis atau cuek. Jadi kita cuma melihat terus nyampaikan nih, misalnya Ustazah Uci anaknya anak 1D lari-lari atau mukul temannya, dilihatin aja. Nanti kalau ada Ustazah Ida itu anakmu, nggak langsung ditulang, nggak langsung ditegur. Padahal semua anak yang di sekolah adalah bagian dari anak kita sendiri. Kemudian yang kelima sebagai manajer, nah ini yang diharapkan bisa kita lakukan, yaitu memberi kesempatan. Jadi buat ngobrol dulu, cari permasalahan, pokoknya dikelola dengan baik seperti itu. Dan sebagai guru kita harus memahami kebutuhan dasar juga. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa memiliki, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Nah ini tentang yang keyakinan kelas. Bagaimana penanaman nilai kebajikan yang diyakini oleh warga kelas. Ini yang belum kita laksanakan. Kebiasaan kita adalah yang selama ini kita laksanakan adalah kesepakatan kelas. Nah ini keyakinan kelas yang lebih kata-katanya itu positif dan universal. Jadi tidak mengacu pada satu, tapi yang satu itu tapi mengacu ke beberapa hal seperti itu. Kemudian yang menumbuhkan motivasi internal, jadi menumbuhkan motivasi internal dari diri sendiri dan budaya positif yang di kelas. Nah, budaya positif, disiplin positif ini mengacunya kepada arah pengawasan atau controlling dari kita sebagai guru untuk pengawasan di budaya positif. Dan akhirnya adalah bagaimana menerapkan sistem controlling itu dalam segitiga restitusi, yaitu alur untuk menegakkan keyakinan bersama di dalam kelas atau sekolah.
Kita simak bersama ya. Baca. Kalimatnya bertanya, tapi nadanya langsung ngegas kayak gitu. Itu yang sering kita lakukan. Nah, dalam segitiga restitusi ini ada 3 sisi. Yang pertama menstabilkan identitas, jadi itu dia tahu nih dirinya itu sedang melakukan kesalahan. Kayak tadi Mahmud terlambat, kita nggak langsung begitu datangnya, kenapa terlambat kamu, ini sudah jam berapa, kayak gitu kan. Tapi kita panggil dulu, ya jam berapa hari ini masuknya, 20-an, kita masuk jam berapa. Nah, dia kan langsung, oh iya 7.15, berarti dia sudah posisi terlambat saat itu. Kemudian validasi tindakan yang salah, dia mengetahui bahwa tindakannya salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, ini yang mungkin terus terang belum kita membuat sebuah keyakinan. Nah, di 3 restitusi adalah metode pemulihan hubungan yang rusak akibat konflik atau kesalahan. Terdiri dari yang pertama, stabilitas identitas, itu artinya mengakui kesalahan. Ini tahapnya adalah identifikasi tindakan yang menyebabkan masalah. Dia tadi itu menganggap dia bermasalahnya datang disebabkan oleh apa? Dia nonton bareng malam gitu, karena kemalaman dia akhirnya bangunnya kesiangan. Kemudian mengakui dampak negatif dari tindakan tersebut. Yang tahap kedua, mengambil tanggung jawab, menerima bahwa tindakan yang dilakukan adalah salah, menyampaikan permintaan maaf yang tulus dan spesifik. Kemudian tahap ketiga, memperbaiki hubungan. Ini yang menanyakan keyakinan, tapi ini menjadi suatu budaya positif bahwa kita tidak terlambat ya, tidak datang telat seperti itu. Menawarkan solusi atau tindakan yang dapat memperbaiki kerusakan. Seperti tadi kita menawarkan sambil dia juga memberikan solusi bahwa ketika nanti ada pertandingan yang serupa, dia kalau misalnya masih jam 9 is oke, bisa mengikuti, tapi ketika jam 11 malam atau jam setelah itu akan di skip, nanti dia akan menonton siaran ulangnya melalui media sosial yang lain. Jadi dia mengusahakan untuk tetap tidak terlambat seperti itu. Kemudian melakukan upaya nyata untuk membangun kembali kepercayaan dalam hubungan. Nah, yang perlu diperhatikan, yang pertama dalam segitiga, mengaitkan perilaku yang salah dengan nilai-nilai, kemudian kesediaan orang yang melakukan kesalahan, pemecahan masalah sebisa mungkin, dengan kemudian adanya usaha perbaikan dari pihak yang berbuat salah, dan yang terakhir adalah waktu dari pihak yang berbuat salah, kapan akan berusaha untuk memperbaiki masalah yang ada. Demikian dari Ana. Untuk yang sekarang kita akan membuat praktek untuk keyakinan kelas, dan insya Allah akan kita lakukan di tahun ajaran depan. Jadi mohon Ustazah nanti misalnya nih kita membuat, silakan menulis satu kata yang biasanya kita lakukan di kelas sebagai kesepakatan kelas. Nanti kita akan gabungkan menjadi satu keyakinan kelas yang bisa diyakini oleh seluruh siswa di dalam kelas tersebut. Saya
teman. Itulah nanti jadi kalimat kata lupa. Satu kalimat ya. Sebuah keyakinan. Kalimat ya. Ya, silakan dikumpul Ustazah. Ya Allah, ada menyebutkan makin. Ya nanti bisa juga. Oke, sambil ya. Di sini merapikan buku di laci meja. Kita masukkan di sini. Kemudian jagalah kebersihan ruang kelas kita bersama. Kebersihan dengan merapikan hampir sama ya. Di bagian kebersihan. Ya. Sesama teman saling menyayangi. Kita buat satu di sini. Merapikan kembali buku yang sudah dibaca ke pojok baca kelas. Berarti masuk di kebersihan dan kerapian ya. Kemudian saling menghormati antar sesama teman. Di sini ada saling sesama teman saling menyayangi sama ya. Oke. Oh ya. Yang di sini jagalah kebersihan selain menyehatkan karena kebersihan itu sebagian dari iman. Masya Allah. Masuk di sini ya kebersihan. Kemudian buanglah sampah pada tempatnya. Ini ya dari sini. Berbicara yang sopan dengan teman dan guru. Sama ya, hampir sama saling menghormati. Iya. Kemudian hadir tepat waktu. Disiplin ya. Izin saat keluar kelas. Berarti masuk ya? Iya. Ada yang banyak ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini menjadi keyakinan kelas kita yang pertama. Kira-kira apa ini? Untuk kalimat universalnya. Kebersihan ya. Jadi nanti ini yang menjadi keyakinan kelas kita. Kebersihan. Ini aja. Satu kata universal yang nanti kita akan jabarkan kepada anak-anak. Bagaimana dia merapikan tempat duduknya, bagaimana ketika pulang tidak lagi membuang sampah di dalam laci seperti itu. Ketika habis makan atau jajan tidak remah-remahannya dibiarkan saja, nah itu sudah termasuk semuanya. Yang kedua, saling sesama teman saling menyayangi, saling menghormati antar sesama teman, berbicara sopan. Ini terkait dengan kesopanan. Yang kedua tentang kesopanan. Kita ambil kesopanan. Nah, kesopanan ini berlaku juga untuk semuanya. Bagaimana dia bersifat sopan kepada guru yang di kelas atau guru mata pelajaran yang datang, sesama teman, dengan tidak saling mengolok, saling musuhan dan sebagainya. Seperti itu ya. Yang ketiga adalah hadir tepat waktu, izin saat keluar kelas. Ini kemudian kedisiplinan. Kita punya kedisiplinan. Kedisiplinan ini kita bagaimana merancang mereka supaya disiplin ini tidak menjadikan mereka yang patuh tadi, tapi menjadi orang yang sadar bahwa motivasinya
Dipanggil, kenapa sih kamu sering mukulin temanmu? Mereka ngapain kamu? Sudah kan, jadi kita panggil dudukan yang sama yang kadang suka dipukul, saling maafkan. Tapi besok-besoknya ada lagi kejadian. Iya, berarti pemanggilan membuat pemanggilan orang tua ya. Pemanggilan orang tua. Mi, ngapain? Lagi main bunga. Ih, lihat bungamu nih. Kok berdebu sekali? Gak pernah kamu bersihin ya? Udah aku bersihin kok. Ih, jelek ini. Lihat. Jelek. Cuma sedikit kotor Itu banyak tuh. Cuma sedikit. Banyak kali. Bunganya kotor. Cuma kamu Bunganya kotor. aja kotornya. Mana? Lagi duduk aja. Bisa ikut ibu sebentar ke belakang? Bisa. Oke. Ini ya. Tadi main sama siapa sih istirahat? Oh iya, sama Emi. Main apa? Mari tapi kan ini lagi pegang bunganya tuh. Ya saya lihat di bunganya. Oh gitu. Tapi kenapa Emi sampai nangis-nangis ya tadi? Saya olah. Oh gitu. Tadi boleh sebenarnya nolak ya? Boleh. Iya sih, kalau ada yang kotor sebaiknya ditegur ya. Tapi tadi negurnya gimana? Kan ibu juga sering negur nih sama Uci. Diejekin. Mau dibilangin kalau bunganya kotor. Terus gimana sekarang? Eminya masih nangis satu, pasti sedih. Jadi apa yang Harus minta maaf. ya selain minta maaf apa lagi? Tidak mengulang kembali. Ya, kan kelas 1 itu bisa nggak dia membuat keyakinan seperti ini? Soalnya kan kalau kita lihat ini kan dia harus membuat kalimat. Sedangkan kan kelas 1 itu membuat kalimat itu masih belum terlalu bisa. Karena sebagian dari mereka itu ada yang pastinya ada yang belum lancar membaca atau belum bisa lancar menulis kalimat gitu kan. Jadi harus seperti apa dia bisa buat keyakinan seperti ini, atau mungkin kelas 1 tidak seperti ini gitu. Baik, begini Ustazah Uci, karena ini memang kita contohnya kepada kita yang sudah bisa lancar baca. Nah, untuk tahun depan insya Allah kalau kelas 1 di tahun ajaran baru biasanya itu karena transformasi dari TK ke SD, ada yang sudah lancar baca, ada yang masih terbata-bata, atau bahkan ada yang belum mengenal sama sekali ya. Jadi nanti kita bisa pandu. Misalnya kita mau buat dia mengucapkan aja, kita latih. Kalau di kelas itu nggak boleh apa ya teman-teman. Nah nanti misalnya 1, mereka ada yang bilang nggak boleh buang sampah sembarangan. Kita tuliskan aja, kita bantu. Nanti kita ini bagian mana? Kenapa Pak? Ngacak aja dulu. Diacak aja dulu. Nah misalnya 1, jangan buang sampah sembarangan. 2, nggak boleh kelahi. 3, nggak boleh olok-olok. 3, datangnya nggak boleh telat Ustazah. Nah nanti caranya biar mereka menarik yang sama kita kasih nih, tempelin misalnya kertas atau apa yang berwarna. Jadi nanti kelihatan yang bagian kebersihan itu ada berapa sesuai warnanya. Itu yang akan kita ambil menjadi keyakinan kelas yang pertama. Seperti itu. Berarti kita ya yang vokal Ya, gitu ya. kita karena guru kelas 1 bukan Iya. guru kelas 1 SMP ya. Semangat ya guru kelas 1. Oke, Oke. Baik Ustaz Ustazah, terima kasih untuk kehadirannya di sosialisasi kita hari ini. Semoga ini bisa kita terapkan di tahun depan dan menjadikan SD IPA Solo menjadi yang lebih baik lagi. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Luar biasa. Yes, yes, yes. Allah Akbar. Keren. Sudah berapa? SD itu Astawa. Dari potensi, dari prestasi, mudahkan generasi Ramadan. Allah Akbar. Oke, baik. Teman-teman dari kelas 2A hari ini, ya silakan. Ya, hari ini bersama Ustazah Ani kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas ya? Ada yang tahu? Yakin kelas 6. Yakin kelas 6. Yakin. Tapi sebelum kelas 6 kelas berapa dulu dong? 3. Kelas 3. Sekarang kalian kelas 2. 2. Berarti kalau ini tadi selesai kita akan naik kelas 3. Oke. Apakah yakin naik kelas? Yakin. Sama. Sekarang kita akan buat sebuah keyakinan kelas, yaitu harapannya. Keyakinan seperti Ali sampaikan tadi kan dari harapannya Ali kan? Nah, yang muncul dari harapannya Ali untuk bisa naik kelas 6. Tapi sebelum naik kelas 6 harus naik kelas 3. Naik kelas 5 dan 6. Nah, sekarang teman-teman kita akan bersama-sama membuat keyakinan kelas yang berisi dari harapan teman-teman. Mau apa nih di kelas ini ya? Oke. Ustazah Ani punya kertas warna apa ini? Ya, teman-teman akan Ustazah bagikan ini, nanti silahkan ditulis harapannya ya. Silahkan ditulis harapannya satu kata saja. Oke? Harapan habis. Ya, harapannya yang di kelas ini. Itu menjadi Contohnya nih, misalnya saya mau kelasnya bersih. atau enggak itu saja. Misalnya nggak ribut ketika di kelas, bisa? Oke, Ustazah akan bagikan ini ya. Saja bisa juga. Saya yang dari ketua kelas kan. Ya. Aku yang dari ketua kelas. Aku yang dari ketua kelas. Satu. Silakan ditulis ya. Kamu ini nulis contohnya ini tulisannya ditulis Zaza. Itu loh yang tulis kamu Saya dapat kopi punya. iya di kopi iya. Oke. Itu balik. Iya ditebalik. Iya. Saya ditebalik. Nggak boleh musuhan. Ya, ditulis ya di dalam kertasnya. Udah Ustazah. Begini kau Ustazah. Udah. Sudah. Sebentar ya. Sudah. Bentar. Sudah. Bentar, sebentar ya. Aku mau tempeli botol Ustazah. Nggak apa-apa Kak. Nggak mau lihat nih. Ya boleh, boleh. Nggak boleh musuhan. Namun tidak membersihkan sisa makanan. Sudah. Makan. Sudah. Siapa yang sudah pasangan? Oke, good semuanya. Baik, yang kalau sudah silakan ditempel di sini dari grup soleh dulu gantian ya. Grup soleh dulu yang belakang silakan ditempel di sini.
Baik, yang soleha silakan. Ayo, sekarang izin jika nggak hadir. Nah, kemudian tidak menyontek. Oke. apa tuh? Izin. Aku ini waktu itu dulu punya banget dia nyontek sama Nggak boleh musuhan. Buang sampah sembarangan. Ini sama tidak dengan membersihkan sisa makanan setelah makan atau jajan? Sama nggak? Tentang kebersihan bukan? Hah? Berarti sama atau tidak? Coba dengerin. Buang sampah di tempatnya ini supaya apa? Membersihkan sisa makanan setelah makan atau jajan supaya apa? Supaya bersih. Berarti sama. Oke. Berarti kita masukkan ke sini ya. Dengarkan ustazah. Gak lari-lari dalam kelas. Berarti hampir sama nggak ini? Ustazah larang nggak? Ya kan? Berarti sama ya. Dengarkan ustazah. Gak lari-lari dalam kelas. Gak boleh kelahi. Siapa tuh? Gak boleh musuhan. Sama tidak? Baik teman-teman, tadi sudah kita kumpulin sama-sama yang sejenis. Harapannya yang sejenis nih ada yang paling panjang ini. Apa ya ini? Nggak dengarkan ustazah, nggak lari-lari dalam kelas, saling menghormati guru dan teman. Nggak boleh ribut, nggak boleh musuhan, nggak boleh kelahi, nggak ngolok teman. Nah, ini ada berapa kita hitung sama-sama ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Udah 9. Berarti yang pertama ini nggak boleh musuhan, nggak boleh kelahi. Dengarkan ustazah. Berarti kita harus saling apa ini? Dan saling menyayangi. Iya. Poin pertama keyakinan kelas kita adalah saling Menyayangi. Iya, saling menyayangi. Atau saling menghormati. Boleh. Saling menyayangi dan menghormati. Ini caranya bagaimana? Saling menghormati berarti tadi nggak boleh. Tidak boleh berantem. Gak berantem. Iya. Menghargai guru. Iya, pintar apalagi soalnya. Tidak musuhan. Menghormati saja. Iya, menghormati guru. Kalau misalnya lagi belajar boleh ribut tidak? Oke, didengerin ustazah sama ustaz ya. Ya. Ya, oke, good, hebat. Kelas 2. Ini sudah. Terus yang agak banyak ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Ini isinya adalah izin nggak hadir
izin kalau keluar kelas harus izin. Izin bila pinjam punya teman. Berarti harus apa itu? Tentang apa ini? Apa namanya? Harus meminta izin sebelum memakai barang seseorang saat melakukan sesuatu. Iya, berarti kita kalau ada nih kan pelajaran kita menjaga. Bersihan. Menjaga apa? Menjaga ketertiban. Menjaga. Menjaga kerukunan. Menjaga iya. Menjaga kerukunan. Kerukunan di mana nih? Kerukunan tahu. Kerukunan di mana nih? Soleha, kerukunan di mana nih? Kita di mana sekarang? Kerukunan di kelas dengan cara menjaga misalnya pinjam teman barang teman Harus minta izin sebelum melakukan sesuatu. Iya, Ingin benar. keluar minta izin sama sekali. iya betul Kalau ingin meminjam pensil harus bilang kepada orang yang memiliki pensilnya. ya. Kalau tidak meminta izin itu dinamakan mencuri. Oke, good. Oke, sekarang ini ada tiga, tidak menyontek. Berarti ini masuk yang di sini ya? Masuk di mana ini? Menjaga kerukunan kelas. Oh, menjaga berarti dia ikut di sini ya? Waduh. Oke, berarti ini ada tujuh. Nah ini membersihkan sisa makanan. Buang sampah. Empatnya hapus dulu. Oh iya benar. Terima kasih sudah diingatkan. Soalnya waktunya belum. Hah? Ini di situ. Oh, yang ini membersihkan sisa makanan, buang sampah. Ini termasuk apa? Menjaga kesehatan. Menjaga Kebersihan sekolah. Kebersihan lingkungan. kelas ya. Jadi kalau ada sampah langsung dibuang. Kalau habis makan boleh nggak sampahnya dimasukkan ke dalam laci? Karena itu saja. Kos kaki ada. Oh iya ada kos kaki. Siapa yang mau kos kaki warna hitam? Mana ada? Nah, ada. Mau pulang. Oh mau dibawa pulang. Aku Ipin. Mau buang. Oh mau buang. Iya, siap. Ipin kan itu yang mau tak. Yang terakhir bangun tidak turun telat, bangun tidak terlambat, datang nggak telat. Ini masuk apa? Sifat disiplin. Sifat disiplin. Oke, berarti menjaga kedisiplinan. Ya. Menjaga itu saja. Saja. Sudah lahir disiplin. Ya, hebat. Oke, anak soleh. Kelompok dua. Kelompok tiga. Oke, baik. Ada berapa ini keyakinan? Coba kita baca sama-sama. Saya
diberi tugas menyapu seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Baik ya. Misalnya dia buang sampah, berarti dia harus buat kata-kata yang bagus supaya udah diulangin lagi gitu ya. Iya, tapi kalau dia terusin dimarahin terus dia suruh buat dan Berarti ini ya. Jadi nanti kalau ada yang melanggar, kita kasih konsekuensi dan nasihati. Kemudian beri tanggung jawab atas kesalahannya. Misalnya dia tidak salah salah, berarti dia harus diberi konsekuensi. Oke? Baik teman-teman. Anak soleh. 2A. Oh, 2A ya. Oke. 2A. Baik. Hari ini kita sudah membuat kesepakatan keyakinan kelas dan ini sudah disetujui sama semuanya ya. Ayo, oke? Agar sah, harus di ACC dulu. Ketua kelasnya siapa? Silakan di sini Ali. Ali harus mengetahui juga ACC ketua kelasnya. Demikian aksi nyata modul 1.4 dari saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.